Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai, silahkan Pak Toha untuk presentasi RPP-nya selama 5 menit. Silahkan Pak Toha. Terima kasih Pak Guntur Pak Rahmat atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi kami terkait dengan RPP. RPP yang saya presentasikan ini adalah RPP yang ke-1, yaitu tentang meyakini qadha dan qadar. Mungkin bisa akan saya tampilkan untuk RPP-nya Bapak. Dalam RPP kami, RPP saya maksud saya, mohon maaf, itu bagian-bagian yang pertama yaitu terkait dengan identitas sekolah, nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kemudian kelas, kemudian materi pokok yang akan saya sampaikan, yakni berkaitan dengan meyakini qadha dan qadar. Adapun terkait dengan KI atau kompetensi inti, itu mestinya ada 4, tetapi saya menuliskan hanya 2, yaitu KI 3 dan KI 4. Untuk KI 1 dan KI 2 saya tidak tulis, itu berkenaan dengan KI 1 yaitu spiritual, kemudian yang KI 2-nya berkaitan dengan sosial. Adapun KI 3-nya yaitu terkait dengan aspek kognitif begitu, sedangkan KI 4-nya yaitu berkaitan dengan psikomotorik. Adapun KD dan IPK yaitu untuk KD 1.4 meyakini adanya qadha dan qadar, kemudian 2.4 bersikap optimis, berikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qadha dan qadar. Kemudian untuk KD 3-nya 3.4 yaitu memahami makna iman kepada qadha dan qadar, sedangkan 4.4.3 yaitu berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan tujuan pembelajarannya Bapak, yang pertama, setelah melalui proses diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada qadha dan qadar dengan benar. Kemudian untuk tujuan yang kedua, yaitu setelah melalui proses diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda iman kepada qadha dan qadar dengan benar. Adapun berikutnya yaitu terkait dengan materi pembelajaran. Ya, materi fakta yaitu memberikan gambaran perilaku orang-orang yang beriman kepada qadha dan qadar. Adapun untuk yang kedua yaitu konsep berkaitan dengan pengertian iman kepada qadha dan qadar serta macam-macam takdir begitu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu secara prosedural, yaitu mengenai makna beriman kepada qadha dan qadar. Adapun berikutnya terkait dengan metode pembelajaran. Nah, terkait dengan metode pembelajaran yang pertama yaitu saya menggunakan pendekatan HOS dan TPACK, itu dikaitkan dengan saintifik. Kemudian untuk metodenya yaitu dengan cara diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan. Untuk modelnya yaitu problem based learning. Kemudian untuk media pembelajarannya yaitu saya menggunakan laptop, kemudian LCD, kemudian video begitu. Untuk sumber belajar yaitu buku Guru PAI dan Budi Pekerti Kemendikbud Jakarta tahun 2018, kemudian buku siswa dan Budi Pekerti Kemendikbud Jakarta 2018. Kemudian yang ketiga yaitu sumber lain yang relevan, misalkan mungkin bisa menggunakan internet dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu 15 menit ini adalah pendahuluan, meliputi salam, kemudian mengabsen, mengecek kerapian siswa termasuk kebersihan kelas begitu, kemudian berdoa, menyampaikan penjelasan terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memberikan tentang tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran, kemudian melakukan persepsi, terus memberikan motivasi. Adapun untuk kegiatan intinya yaitu ini adalah
merupakan langkah-langkah yang bisa diamati terkait dengan modelnya, yaitu problem based learning, yaitu mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, kemudian membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, kemudian yang mengembangkan dan menghasilkan hasil karya, kemudian analisis. Adapun untuk kegiatan penutupnya, yakni 15 menit, meliputi refleksi, ini nanti akan saya jadikan untuk perbaikan pembelajaran pertemuan yang akan datang. Kemudian yang berikutnya masih dalam kegiatan penutup, yaitu menyampaikan rencana untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang. Kemudian yang terakhir itu adalah doa. Adapun berkaitan dengan penilaian secara umum yaitu terkait dengan penilaian sikap, kemudian penilaian psikomotorik, penilaian kognitif begitu maksud saya. Kemudian yang ketiga adalah psikomotorik, atau mungkin di sini adalah keterampilan. Jadi sikap, pengetahuan, keterampilan. Adapun pada yang bagian terakhir dalam RPP kami, RPP saya maksud saya, mohon maaf, itu yang pertama lampiran berkaitan dengan materi. Nah, materi. Kemudian lampiran kedua yaitu berkaitan dengan instrumen penilaian. Nah, ada sikap begitu, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Kemudian di lembar terakhir itu adalah ada KPD. Jadi Bapak. Cukup, Panji, terus Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama dari saya dulu, belum nanti ke Bapak Rahmat. Siap, Pak. Teori belajar dan pembelajaran yang melandasi dalam membuat rancangan perangkat pembelajaran mulai dari RPP dan seterusnya itu memakai teori belajar apa? Behavioristik Bapak, terkait dengan perilaku siswa itu sendiri, yaitu adanya stimulus, kemudian sama rangsangan, kemudian sama humanis terkait dengan kemanusiaan. Ya, stimulusnya memakai apa di rancangan ini? Dalam rancangan ini stimulusnya itu kan saya menggunakan gambar-gambar yang ada kaitannya dengan kodar dan kodar. Kemudian termasuk contohnya apa? Contohnya misalkan di dalam itu ada gambar apa? Ada gambar pemulung begitu. Kemudian ada orang yang lihat, saya tayangkan dalam LCD itu, kemudian anak-anak suruh mengamati. Nah, kemudian sama video terkait dengan kodar dan kodar Bapak. Ya, terima kasih. Untuk tujuan pembelajarannya coba saya dibacakan satu saja Pak. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya. Di-screenshot lagi Bapak. Dibaca saja. Oh, dibaca saja. Terima kasih. Yang pertama yaitu setelah melalui proses diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada foto dan kodar dengan benar, begitu Bapak. Oh iya, sudah cukup. Ya. Ya. Terus kemudian ketika menyusun soal itu, Pak Toha membuat kisi-kisi atau tidak ini? Kisi-kisinya ada Bapak di bagian lampiran terakhir Bapak. Oke. Dan coba saya disebutkan satu soal yang berorientasi hot, satu saja. Soal yang dibaca. Oh, oke. Terima kasih Bapak. Peserta didik dapat mengidentifikasi tanda-tanda orang yang beriman kepada kodar dan kodar. Itu C5 Bapak. C5 itu ya? Mengidentifikasi. Untuk C4-nya kan analisis begitu. Yang kelimanya mencipta. Oke, saya rasa untuk materi sudah bagus Pak Toha. Saya rasa dari saya cukup.